Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Salam sejahtera dalam nama Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Remajo, renungan hari ini dan esok bersama Joga. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-19 sampai 20, yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beri pencerahan dan pengertian kepada kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Orang Percaya yang Militan. Apa artinya militan? Bagaimana bisa menjadi militan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, militan berarti bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras, agresif, dan radikal. Sementara pengertian militansi adalah berarti tangguh dalam perjuangan atau ketangguhan dalam perjuangan dalam menghadapi kesulitan, peperangan, dan berbagai hal. Dasar-dasar orang percaya bisa menjadi militan, karena memang sangat dibutuhkan orang percaya atau orang beriman menjadi seorang yang militan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Dasar-dasar yang membuat orang percaya bisa menjadi militan, yang pertama didasarkan pada berakar kuat pada firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, pasal 17 ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah yang terjadi dengan 3.000 orang percaya, ditambahkan orang percaya sebelumnya, para rasul dan keluarga dari Tuhan Yesus yang telah menjadi percaya pada Yesus, dan para pengikutnya jumlahnya 120 orang, ditambah 3.000 jiwa yang bertobat pada hari Pentakosta. Mereka menjadi satu kumpulan orang percaya yang militan, yang tangguh dalam menghadapi perjuangan, tantangan, dan kesulitan. Itu juga yang menjadi sikap dari para rasul tentu saja, yang mengajar mereka dalam firman Tuhan. Sikap belajar firman Tuhan dengan tekun, yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, yang suka mempelajari dan mendalami firman Tuhan, menjadi dasar iman yang kuat dan tangguh, menjadikan mereka orang-orang yang militan, karena berakar kuat pada firman Tuhan. Bandingkan dengan orang-orang Yahudi di kota Berea, ketika mendengar pelayanan firman Tuhan melalui Rasul Paulus,
Mereka disebutkan sebagai orang-orang Yahudi yang lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka hatinya terbuka dan belajar firman Tuhan. Mereka berakar dalam firman Tuhan. Perhatikan Kisah para Rasul 17 ayat 10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian, orang-orang Yahudi di kota Berea hatinya lebih baik karena mau terbuka terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan untuk menguji kebenaran firman Tuhan itu, mereka menyelidikinya, mempelajarinya setiap hari, sehingga mereka menjadi orang yang percaya, yang tangguh dan kuat terhadap firman Tuhan. Mereka berakar kepada firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang fanatik tetapi terbuka wawasannya dan menjadi orang yang bijaksana. Berbeda dengan orang-orang yang ada di Tesalonika. Yang kedua adalah berpengalaman dengan Tuhan. Orang bisa menjadi militan karena berpengalaman dengan Tuhan. Kedua rasul waktu ditangkap dilarang untuk memberitakan atau menyaksikan nama Yesus kepada orang lain. Mereka tidak mau, sebab tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti berkata-kata tentang Yesus. Dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Itulah pengalaman hidup kedua rasul itu bersama dengan Tuhan Yesus pada masa hidupnya sebelum disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan telah bangkit, bahkan telah naik ke surga. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentu saja saudara dan saya pada masa ini tidak punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara langsung, tapi mungkin saja ada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan Allah yang menjadi bagian pengalaman hidup saudara maupun saya. Itu artinya sama, saudara dan saya berpengalaman dengan Tuhan. Mengapa? Karena pasti suatu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Sekarang kita tidak berkecil hati, karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau yang percaya meskipun tidak melihat. Dasar iman percaya kita adalah perkataan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Yang ketiga, yang menjadikan jemaat mula-mula adalah orang-orang yang militan dalam iman percayanya, karena memiliki ikatan batin yang kuat, yang diwakili dengan kata sehati, sejiwa, dan seperjuangan. Mari perhatikan dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 46, juga pasal 4 ayat 32, yang berbunyi demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, itulah sikap militansinya. Selalu ada orang yang rela menjual harta bendanya dan membagikan bersama, karena mereka punya pendirian bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ikatan batinlah yang menyebabkan mereka tetap bersatu, sehati, dan merasa seperjuangan. Perhatikan juga di Kisah Rasul pasal 4 ayat 32, 34, dan 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ikatan batin yang kuat membangun kerelaan berkorban demi persekutuan orang percaya, demi kesetiaan iman percaya kepada Tuhan dan persekutuan orang percaya. Itu bisa terjadi apabila punya ikatan batin yang kuat, merasa sehati sejiwa, seperjuangan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban bagi mereka. Itu yang menyebabkan mereka rela berkorban akan harta bendanya. Luar biasalah sikap militansi dari gereja mula-mula, karena kuat dalam firman, pengalaman dengan Tuhan, dan ikatan batin sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai sesama orang percaya, menyebabkan mereka rela berkorban sedemikian rupa. Luar biasa bukan? Betapa indahnya orang percaya pada masa ini apabila memiliki sikap yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.